Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, marilah di awal kajian kita pada malam hari ini kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang berada dalam suasana memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu pada malam hari ini kita coba sejenak berbicara tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah dari beliau sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkesan lebih diprioritaskan kepada kenduri, ya. Jadi kita kadang-kadang pada saat memperingati kelahiran Nabi kita lupa mengangkat sirah kelahiran beliau atau bagaimana budi pekerti beliau, bagaimana akhlak beliau dalam kehidupan beliau sehari-hari dan dalam kehidupan berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan sesama makhluk manusia, berinteraksi dengan alam sekitar. Maka pada malam hari ini barangkali kita lebih fokus mengkaji persoalan ini, yaitu dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehadiran Rasulullah ke muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini jamaah sekalian sangat pendek, sangat singkat, padat, tetapi syarat dengan makna yang dikandung di dalamnya. Allah berfirman dalam ayat ini bahwa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dengan membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini, ke alam ini adalah untuk membawa rahmat, untuk membawa kasih sayang, untuk membawa kedamaian. Bagi siapa? Bukan bagi satu alam. Mungkin kehadiran orang selain Muhammad, kalaupun bisa membawa kasih sayang, bisa jadi hanya untuk sesama manusia. Bahkan terlebih khusus kedamaian dan kasih sayang
atau rahmat itu hanya terbatas bagi orang-orang yang beriman, bagi orang muslim dan bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih luas. Ya. Bukan saja membawa rahmat bagi alam manusia, bukan saja membawa rahmat bagi alam manusia yang mukmin dan yang muslim, tetapi juga membawa rahmat dan kedamaian bagi makhluk manusia yang tidak mukmin. Itu baru alam manusia. Kemudian kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini juga dijelaskan membawa rahmat bagi alam yang lain. Kita tahu alam ini banyak bahagian-bahagiannya. Ada alam manusia, alam insani. Kemudian manusia ini pun seperti yang kita sampaikan baru saja tadi, ada manusia yang beriman, ada yang tidak. Kemudian selain itu juga ada alam hewani. Jadi alam hewan, kehadiran Nabi juga membawa rahmat dan kasih sayang kepada alam hewan. Kemudian juga ada yang namanya alam nabati, yaitu alam tumbuh-tumbuhan. Jadi kehadiran Rasulullah juga membawa rahmat bagi alam tumbuhan. Sebahagian ulama juga mengatakan membawa rahmat bagi seluruh alam yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Itulah yang tergambar dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam yang dibawakan itu asy-syari'ah al-Islam hiyan nudumul lati syara'aha Allahu aw syara'a usulaha liya'khudhal insanu biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihi al-insan wa alaqatihi bi akhihi al-muslim wa alaqatihi bil kauni wa alaqatihi bil hayah. Jadi syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mengandung aturan-aturan yang di sana terdapat aturan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan, dengan kehidupan bil hayati, dan bagaimana kita cara berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi tidak ada satupun yang luput dengan kehadiran Rasulullah, tetapi mencakup segala aturan. Jadi ada yang namanya hablum minallah dan ada yang namanya hablum minan nas. Itulah gambaran cakupan dari syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna al-alamin, rahmatan lil alamin. Dalam beberapa kitab tafsir, al-alamin itulah alam-alam yang sudah kita sampaikan, yang sangat banyak jumlahnya. Ada alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Dalam bahasa Aceh juga sering disebut alam lat batat kaya batai. Jadi kehadiran Rasulullah itu membawa rahmat, membawa kedamaian bagi seluruh alam ini. Inilah barangkali yang perlu kita pedomani dengan kehadiran Rasulullah. Tidak hanya sebatas makan minum kita kenduri,
Tetapi bukan itu tidak penting, tapi justru yang lebih penting lagi adalah bagaimana meneladani rahmat dan kasih sayang yang dibawakan Rasulullah dalam kehidupan di dunia ini. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang Rasulullah yang ditebarkan terhadap orang-orang yang beriman, itu sudah sangat banyak kita dengar. Bagaimana cara Rasulullah berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana cara Rasulullah berhubungan dan bergaul dengan pembantu, seperti dilaporkan oleh Anas bin Malik, beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Sebagaimana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, selama 10 tahun beliau bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melihat Rasulullah berakhlak yang tidak baik. Selalu akhlak beliau walaupun dengan seorang pembantu selalu dijaga tata cara, selalu dijaga adab dan sopan santun yang sangat luar biasa. Sehingga menurut yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kalau umpamanya Anas bin Malik tidak melakukan sesuatu yang seharusnya beliau lakukan pada saat beliau tinggal bersama Rasulullah, tetapi Rasulullah ketika Anas tidak melakukan, beliau tidak menanyakan. Sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita, umpamanya, kenapa kamu tidak melakukan ini? Atau kenapa kamu lakukan ini? Ucapan-ucapan yang sering kita dengar dari seorang majikan terhadap pembantu. Ya. Kalau seorang pembantu umpamanya lupa melakukan sesuatu, itu sering majikannya bertanya, kenapa kamu tidak melakukan? Atau kalau melakukan sesuatu yang barangkali yang dilakukan itu tidak seperti yang diinginkan oleh majikan, juga ditanyakan, kenapa kamu lakukan ini? Jadi ucapan-ucapan ini sebagaimana yang digambarkan oleh Anas bin Malik itu tidak pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau beliau bertanya seperti itu terkesan tidak enak bagi seorang pembantu. Artinya begitulah Rasulullah menjaga perasaan kita, ya. Sampai-sampai perasaan seorang pembantu dijaga. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas bagaimana perilaku beliau terhadap sesama muslim, karena itu sangat luar biasa dan sangat banyak kita dengar. Tetapi saya pada malam hari ini ingin mengangkat beberapa hadis bagaimana cara beliau berinteraksi dengan orang non-muslim. Bagaimana beliau cara berinteraksi dengan seekor hewan. Bagaimana cara beliau berinteraksi dengan tumbuhan yang itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara beliau berinteraksi dengan seorang musuh yang senantiasa menyakiti, melempar dan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali mendengar hadis Rasulullah yang berbunyi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pada riwayat yang lain disebutkan, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berasal dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya dibangkit atau diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Kenapa dikatakan menyempurnakan akhlak yang mulia? Karena kehadiran
seorang Rasulullah ke permukaan bumi ini bukan pertama sekali membawa akhlak. Akhlak sudah pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum diutusnya nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Rasulullah hanya untuk melengkapi, untuk memperbaiki akhlak yang selama ini barangkali sudah bergeser dari relnya. Kehadiran Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak tersebut. Kalau kita melihat kepada hadis ini, Rasulullah menggunakan kata-kata innama. Ya, innama itu dalam bahasa Arab disebut adat hasar. Jadi saya diutus hanya, ya, saya diutus, kata Rasulullah, hanya untuk memperbaiki akhlak. Artinya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini bukan berarti tidak penting yang lain. Tapi Rasulullah diutus yang pertama sekali adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah bejat, atau untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah bergeser dari yang sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba lihat penerapan atau aplikasi dari rahmatan lil alamin yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ini, yaitu pada ayat yang 107. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, kita bacakan: wasu'ilat Aisyatu an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Pernah ditanyakan kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari. Aisyah menjawab, faqalat kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sangat padat juga. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana Al-Qur'an, begitulah akhlak Rasulullah. Ya'ni annahu ta'addaba bi adabihi. Artinya Rasulullah beradab, berperilaku sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Quran. Wa takhallaqa bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Fama madahahul Quran kana fihi ridahu. Sesuatu yang dipuji oleh Al-Quran, maka Rasulullah merelakannya. Wa ma dhammahul Quran kana fihi sukhtuhu. Sesuatu yang dicela oleh Al-Quran, maka Rasulullah benci terhadap yang dicela itu. Wa fi riwayatin anha, dalam salah satu riwayat yang diterima dari Aisyah juga, beliau menggambarkan kana khuluquhul Qur'an yarda li ridahu wa yasqutu li sukhtihi. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau rela ketika Al-Quran rela, dan beliau benci ketika Al-Quran benci. Itulah makna dari jawaban Aisyah bahwa gambaran tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Aisyah juga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa
wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut, yuhibbur rifqa. Karena itu Allah sangat senang kepada orang yang lemah lembut dan sopan santun. Dan Allah memberikan kepada orang yang lemah lembut sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang yang berlaku kasar, dan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada yang selain darinya. Artinya orang yang bersifat lemah lembut itu orang yang sangat disayang oleh Allah, dan orang yang telah mendapatkan atau yang memperoleh sifat lemah lembut akan diberikan sesuatu apa yang tidak diberikan kepada orang yang berlaku kasar. Jadi di sini kita lihat Rasulullah menggambarkan atau mengajak kita supaya dalam segala hal, terutama dalam berperilaku dalam kehidupan ini, hendaklah kita wujudkan lemah lembut dan sopan santun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, bala a'rabiyun fil masjid faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ariqu ala baulihi sijlan min ma' aw dhanuban min ma' fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Rawahul Bukhari. Indah sekali apa yang digambarkan dalam hadis ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau menceritakan pernah seorang Arab Badui. Arab Badui ini seorang Arab yang datang dari dusun, dari pedalaman, datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di masjid, dia kencing di dalam masjid Rasulullah. Setelah kencing di masjid Rasulullah, faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fih. Ya. Begitu melihat seorang Arab Badui ini kencing di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat-sahabat bangun mau menghajar Arab Badui ini. Tapi para jamaah sekalian, apa kata Rasulullah ketika itu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'uhu. Biarkan saja dia kencing. Wa ariqu ala baulihi sijlan min ma'. Setelah dia kencing, siramlah ia dengan satu timba air. Au dhanuban min ma'. Ya. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Kamu diutus ke permukaan bumi adalah untuk membawa kemudahan, dan kamu tidak diutus ke permukaan bumi ini untuk membawa kesukaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita cermati apa makna lebih jauh dari hadis ini. Betapa sahabat tidak marah pada saat melihat seseorang kencing di dalam masjid. Umpamanya di masjid ini datang seseorang kencing di depan ini. Mungkin tidak ada seorang pun di kalangan kita yang hadir di sini yang mau membiarkan orang kencing di masjid. Begitu juga halnya dengan para sahabat Rasulullah. Tetapi ketika sahabat melihat
wajah Rasulullah tidak menampakkan kemarahan sedikit pun. Pada saat Rasulullah melihat sikap dari seorang Yahudi yang kencing dalam masjid dan melihat orang banyak sudah bangun ingin menghajar, ingin menarik Yahudi ini keluar masjid, maka Rasulullah mengatakan, biarkan saja dia kencing, nggak usah repot-repot. Kalau dia sudah selesai kencing, ambil air, disiram, maka selesailah, kata Rasulullah. Dalam penjelasan hadis ini dikatakan, orang Arab Badui ini orang yang memang tidak berperadaban. Dia tidak mengetahui apa-apa. Tidak tahu kalau ini masjid untuk melaksanakan ibadah, atau boleh jadi tahu, cuma dia mungkin pura-pura nggak tahu. Sikap Rasulullah terhadap orang seperti ini yang dikatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu senantiasa membawa kesejukan. Dalam penjelasan dikatakan, begitu Arab Badui selesai kencing, lalu dia diajak keluar dari masjid, di luar masjid baru dinasehati. Ini masjid. Masjid ini dibangun untuk tempat sholat. Oleh karena itu tidak boleh kencing di dalamnya. Kalau kamu mau kencing, silakan di luar masjid saja. Jadi begitu santun dan lembutnya Rasulullah memberikan nasihat kepada orang yang melakukan atau yang membuat kekotoran di dalam masjid. Tapi seorang sahabat Rasulullah atau para sahabat Rasulullah tidak bisa membiarkan hal seperti ini. Lalu Rasulullah mengajarkan, beginilah caranya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, innama bu'aistum muyassirin, kamu dibawa atau dilahirkan ke permukaan bumi ini untuk membawa kemudahan, untuk membawa kedamaian, tidak membuat orang lain sukar dengan kedatanganmu. Inilah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membaca hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana perilaku Rasulullah terhadap berbagai makhluk yang ada di permukaan bumi ini, mungkin kita tidak cukup waktu untuk membahas hadis tersebut. Pada malam hari ini hanya kita coba mengangkat beberapa hadis lain yang kira-kira bisa mewakili tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap berbagai makhluk di permukaan bumi ini. An Aisyata annal yahuda ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka qala wa alaikum faqalat Aisyah assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah alaiki birrif wa iyyaki wal unfa awil fuhsya. Qalat awalam tasma' ya Rasulullah ma qalu? Qala awalam tasma'i ma qultu? Radadtu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan, yaitu yang menceritakannya Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Yahudi ini menyapa Rasulullah cuma sapaan yang menyakitkan. Apa sapaan tersebut? Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kamu celaka wahai Muhammad. Na'udzubillahi min zalik.
Ini ucapan yang diucapkan oleh Yahudi kepada Rasulullah. Qala, apa jawaban Rasulullah pada saat mendengar celaka kamu wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan, wa'alaikum, kamu juga celaka. Pada riwayat yang lain dikatakan, wa'alaikumussalam, ya, kamu juga celaka. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, berbeda halnya dengan Aisyah. Jadi pada saat itu ada Aisyah di samping Rasulullah. Aisyah dalam kondisi yang begitu marah mendengar sapaan Yahudi terhadap Rasulullah yang mengatakan Rasulullah celaka. Lalu Aisyah mengatakan dengan emosi yang meluap-luap, Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Semoga kamu juga celaka, dan semoga kamu dilaknat oleh Allah, dan semoga kamu dibenci oleh Allah. Dilaknat, dikutuk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat Rasulullah mendengar jawaban dari Aisyah ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, mahlan ya Aisyah, wahai Aisyah, kenapa kasar begitu? Pelan-pelan saja, lemah lembut saja wahai Aisyah. Jadi kalau kita terjemah lebih jauh, jangan mentang-mentang dia Yahudi, ya, lalu kamu membalas kejelekan dia melebihi dari kejelekan dia terhadap kita. Tidak boleh. Rasulullah melarang yang seperti itu. Orang Yahudi itu mengucapkan, kamu celaka wahai Muhammad. Kalau mau dimaafkan juga boleh, tapi kalau juga mau dibalas, balaslah sesuai menurut kejelekan dia terhadap kita. Makanya Rasulullah menjawab, alaikumussalam. Mereka mengucapkan celaka kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad membalas, kamu juga celaka. Stop. Rasulullah tidak menambah wa la'natullah wa ghadiballahu alaikum, tidak. Karena apa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat. Kalau kita membalas sesuatu yang jelek melebihi dari kejelekan mereka terhadap kita, itu kehadiran Nabi atau kehadiran Islam, bukan membawa rahmat. Itulah para jamaah sekalian yang membuat betapa banyak orang-orang yang non-muslim pada waktu itu tersentuh dengan perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu, Rasulullah mengatakan, alaiki birrifqi, lemah lembut wahai Aisyah. Jangan karena dia seorang Yahudi lalu kamu seenaknya memperlakukan dia. Tidak boleh. Allah tidak senang berperilaku seperti itu. Wa iyyaki wal unfa awil fuhsya. Jauhilah olehmu wahai Aisyah sifat keras dan kasar. Tidak boleh kasar. Awil fuhsya, ataupun perbuatan keji. Ya. Jadi melakukan sesuatu atau membalas kejelekan orang, keburukan orang melebihi dari keburukan mereka terhadap kita, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna rahmat kehadiran Rasulullah ke permukaan bumi ini. Yang sekarang kita sudah banyak meninggalkan rahmat-rahmat seperti ini. Ketika itu Aisyah mengatakan, qalat, awalam tasma' ya Rasulullah ma qalu. Wahai Rasulullah, apakah engkau ya Rasulullah tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Jadi dengan kata lain Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah marah dengan balasan ucapan salam dari saya? Apakah engkau ya Rasulullah tidak mendengar apa ucapan mereka terhadap kita? Mereka mengutuk kita ya Rasulullah. Mereka mengucapkan kepada kita celaka ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah lagi? Qala
awalam tasma'i ma qultu? Kamu wahai Aisyah apa enggak dengar apa yang saya jawab? Mereka menyapa kita dengan ucapan assalamualaikum, saya juga sudah menjawab waalaikumsalam. Radadtu alaihim, saya membalas seperti yang dia ucapkan ke kita. Fayustajabu li fihim, lalu Allah memperkenankan doa saya kepada mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, tetapi apa yang mereka kutuk, apa yang mereka katakan saya atau kita celaka, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amat indah akhlak Rasulullah, amat santun akhlak Rasulullah, bukan saja terhadap sesama kita mukmin, tetapi terhadap orang yang di luar Islam pun Rasulullah menampakkan citra dakwah yang penuh rahmat dan kasih sayang. Sekali lagi inilah yang membuat banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hadis yang lain saya mengambil intisarinya saja yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di atas kendaraan onta. Entah karena apa, mungkin ontanya tidak bisa jalan cepat, lalu tali kekangnya itu ditarik, dilihat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alaiki birrifqi ya Aisyah, jangan begitu Aisyah, lemah lembut saja. Jadi jangan mentang-mentang dia binatang lalu ditarik-tarik, itu bisa membekas sakit di lehernya. Ya, cuma dia nggak bisa ngomong, barangkali dia meringkik, ya, nggak bisa ngomong dia. Jadi Islam datang membawa rahmat bukan saja bagi manusia, juga bagi binatang. Jadi jangan mentang-mentang dia seekor hewan, seekor kuda, seekor sapi. Saya ketika membaca hadis ini teringat orang yang membajak pakai sapi di kampung-kampung dulu. Menyebacut baija lemo atau kerbau. Dia dipukul dengan cemeti, dengan kayu sampai membengkak. Ya. Saya terbayang ketika membaca hadis ini, sekiranya Rasulullah melihat petani yang membajak seperti itu, juga akan mengatakan persis sebagaimana dikatakan kepada Aisyah. Ya, berlaku lemah lembutlah kamu walaupun terhadap binatang. Binatang itu malah kita manfaatkan untuk mendatangkan keuntungan, tapi malah kenapa binatang itu disakiti? Ya, inilah kehadiran Rasulullah ingin memperingatkan hal-hal yang seperti ini. Rahmatan lil alamin, bukan saja bagi makhluk manusia, tetapi juga bagi makhluk hewan. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sampai sebegitu jauh perhatian Rasulullah supaya kita jangan sampai keluar dari rel dalam kehidupan ini. Ya. Jadi jangan hanya sebagai manusia biasa yang diperhatikan, hewan, ayam, apa saja ya, yang namanya makhluk alam ini, itu semua tidak luput dari perhatian Rasulullah, menebarkan kasih sayang terhadap seluruh makhluk yang ada di alam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain juga kita bisa baca ada seseorang yang menarik-narik
selendang Rasulullah. Pada saat ditarik selendang Rasulullah sampai membekas merah di lehernya. Tetapi Rasulullah senyum-senyum saja karena menganggap orang yang menarik ini tidak tahu. Sama seperti ketika beliau dikhianati dalam peperangan Uhud. Beliau dianiaya, beliau dipukul, beliau dilempar sampai mengeluarkan darah. Tapi dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah ketika itu mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang-orang yang menyakiti saya, kepada kaum saya. Berikan petunjuk kepada mereka. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu, ya Allah. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan menyakiti saya lagi. Inilah sikap yang dinampakkan Rasulullah juga terhadap siapapun. Ya, inilah makna secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini senantiasa membawa rahmat atau dibawakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita coba menerapkan akhlak dan perilaku Rasulullah seperti ini dalam segenap tingkah laku kita, dalam segenap interaksi kita, baik interaksi dengan sesama manusia, baik interaksi sesama umat yang beriman, maupun interaksi dengan orang lain, dengan makhluk alam semesta, dengan hewan, tumbuhan dan sebagainya. Mudah-mudahan apabila kita bisa menerapkan ini, maka rahmat ini akan tertebar seluruh alam dan syiar Islam akan lebih jaya di permukaan bumi. Semoga umat-umat yang belum beragama Islam mudah-mudahan tertarik untuk memeluk agama Islam yang penuh damai dan kasih sayang ini. Hanya ini saja barangkali yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.